Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Suara Sriwijaya hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kita akan membahas tentang polemik Pasar 16 Ilir ini pemirsa. Seperti kita ketahui ya, bagaimana sih polemik ini yang terjadi, apa yang menjadi kronologi terjadinya polemik Pasar 16 Ilir. Kita akan bahas dalam Suara Sriwijaya hari ini bersama dengan kedua orang narasumber saya hari ini. Sudah hadir Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, ada P3SRS, ada Bapak HM Alfa. Pak Alfa, apa kabar Pak? Aflah. Pak Aflah, Ya. Oke, sampai sini. Pak Aflah, apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih berkenan sudah hadir Pak Aflah dan ada kuasa hukum P3SRS Pasar 16 Ilir ya Pak ya? Ya. Pak Edi Siswanto, Ya. apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Terima kasih. Semangat. Karena rame nih Pak polemik Pasar 16 Ilir. Jadi sebelum kita ke mana-mana dulu Pak, tapi saya mau nanya dulu terkait kronologinya dulu nih Pak. Kronologi ke Pak Edi atau ke Pak Aflah nih Pak, bagusnya ke Pak Aflah dulu ya. Pak Aflah gimana nih Pak kronologi sebenarnya nih Pak? Baik, Mbak Dela, para Mbak pemirsa, Nada. Mbak Nada, dan para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang kami cintai. Kemelut daripada kami sebagai pedagang di Pasar 16 Ilir sama Pemkot melalui Perumda dan pihak ketiga yang terakhir ini dikuasai oleh PT BCR. Awalnya dimulai tahun 97 sebenarnya. Itu diawali dari PT Prabu Makmur. Saat itu mereka ada BOT terhadap Prabu Makmur, terbitlah HGB. HGB itu dipecah menjadi SAM oleh Prabu Makmur, dan saat itulah kami beli menjadi SAM, sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun untuk pedagang. Itu kami beli berdasarkan akte jual beli yang sah. Selanjutnya berjalan ke depan, HGB dari PT Prabu Makmur berakhir mestinya tahun 2016, namun saat 2013 diputus oleh Pemkot, diserahkan kepada PT GTP, Genta Tahta Prima saat itu, tanpa juga sepengetahuan kami. Nah, berlanjut tahun 2023, berlanjut lagi ke PT BCR sekarang, Bima Citra Realty. Nah, saat inilah sejak 2023, awal tahun 2024, Perumda Jaya bersama Pemkot bersama Perumda Jaya melalui BPN terbitlah HGB untuk PT BCR. Nah, di awal 2024, saat kita 3 hari mau puasa, di pagar Bu kami di Pasar 16 Ilir, pagar keliling. Pada saat kapan? 3 hari sebelum puasa, pada Tahun ini 8 ya? Maret. Oh, 8 Maret 2024. 11 Maret kita puasa. 10 Maret kami dikumpulkan di kantor wali kota. Saat itu masih Pak Ratu Dewa. Akhirnya dibongkar itu Bu. Tapi tidak ada dalam pertemuan itu tidak ada keputusan bahwa antara sengketa kami dengan PT BCR bersama pedagang, belum ada keputusan. Berlanjut mengambil simpulan saat Pak PJ Wali Kota Pak Ucok. 3 hari setelah pelantikan kami mengadakan auden. Oke, dengan Pak Ucok. langsung bertemu ya. Nah, saat itulah kami auden, Pak Ucok mengatakan baik waktu itu terhadap kami menyambut baik. Pak Ucok mengatakan tidak ada istilah revitalisasi, dia mengatakan pembaruan pasar dan akan membentuk tim terpadu yang isinya kami dan pihak pengembang. Namun akhirnya sampai sekarang tidak Bu. Akhirnya keluarlah statement-statement, pernyataan-pernyataan baik itu dari PJ Wali Kota Pak Ucok, Perumda Jaya maupun PT BCR akan merelokasi kami ke bawah jembatan Ampera tanpa pemberitahuan. Itu edaran-edaran bermacam-macam. Kami 2 kali sempat mengembalikan edaran kepada PT BCR. Kapan tuh edarannya Pak? Itu di bulan Juli kemarin. Sempat rame kan. Edaran disuruh untuk pindah dulu. Iya, untuk pindah dan itu. Kami tidak terima, kami kembalikan. Nah, puncaknya ini Bu, malam minggu tadi. Oke, 8 malam, ya. ini, September. tanggal 8 September ini.
Rupanya statement yang awalnya mau merelokasi dengan paksa dan kalau tidak mau akan melalui jalur hukum, memang jalur hukum, rupanya hukum rimba Bu yang kami terima. Kami, pasar kami itu, los-los kami digembok, dirusak dan dijarah pada malam minggu itu. Kami baru tahu hari Minggu pagi melalui CCTV para pedagang. Mungkin dari pihak pengembang tidak tahu kalau ada CCTV para pedagang Bu. Dari situlah kami tahu bahwa yang melakukan itu kami indikasikan dari pihak PT BCR karena melalui CCTV. Kita juga melakukan azas praduga tidak bersalah kan. Tapi melalui CCTV itu jelas ada oknum dari PT BCR. Dan juga di pagi hari itu pernyataan dari para pengamanan pada malam itu, Satpam. Salah satu Satpam mengatakan yang melakukan itu adalah dari PT BCR. Itu Bu, puncak daripada keributan Saksi ya? kami. Iya, saksi. Saksi-saksi itu. Selanjutnya kami melalui bersama-sama kuasa hukum kami Pak Edi Siswanto mendampingi kami kepada para pedagang yang merasa dirugikan, kami melapor ke Kapolda. Hingga kemarin baru hari Selasa tim dari Polda, Inapis maupun Polresta mengadakan TKP di Pasar 16 Siliru. Ya, kami berdoa mudah-mudahan Pak Kapolda bersifat netral dan dapat membantu kami sejujur-jujurnya dalam proses ini. Oke, baik. Sampai saat ini seperti itu perkembangannya ya Pak ya? Sampai sudah olah TKP gitu ya Pak ya, dari pihak Polda dan juga Polresta Palembang. Oke, Pak Edi, ini ternyata sudah terjadi sejak tahun 97 gitu ya, kalau kronologi dari Pak Aflah tadi gitu ya Pak ya. Jadi 97 tadi mungkin diperjelas lagi ini Pak ya, secara hukum gitu ya. Perjanjian yang dilakukan antara para pedagang dan pemilik kios ini nih seperti apa sih Pak? Kita jelaskan dari segi hukum dulu nih. Ya. Jadi Mbak Nada ya, jadi konstruksinya itu begini. Jadi waktu itu kan kebakaran nih, ya kan, hancurlah pasar 16 itu ya. Nah, karena pemerintah Pemkot tidak memiliki dana untuk membangun ini jadi sebuah pasar lagi, Pemkot menggandeng pihak ke swasta. Iya, pihak ketiga ya. Ditawarkanlah, mungkin kita tidak tahu prosesnya karena tidak ikut ya. Pokoknya intinya beginilah. Jadi dapatlah waktu itu PT Prabu Makmur yang sanggup membangun pasar 16 itu menjadi gedung 5 lantai. Oh, PT Prabu Makmur ini tahun 97 ya. Oke. Adalah mungkin di Pemkot waktu itu dibuatlah perjanjian namanya itu BOT. BOT. Ya. Yes. Build Operational Transport. Ya kan gitu. Nah, di dalam BOT itu banyak klausul-klausulannya itu diperjanjikan. Artinya modal semua membangun itu adalah PT Prabu Makmur. Ya kan? Setelah selesai dibangun, swasta ini kan butuh harus mendapatkan keuntungan karena dia sudah punya modal, dia harus dapat untung. Itu kan prinsip swasta. Nah, pemerintah terbantukan dengan tidak membiayai yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah membangun gedung itu kan. Setelah terbangun, PT Prabu Makmur punya hak untuk menyewakan, ya, untuk menjual kios-kios, ya kan. Nah, jadi kepada Prabu Makmur setelah BOT dibuatkanlah HGB, hak guna bangunan. Jadi sebagai pengguna hak guna bangunan, PT Prabu Makmur itu sebagai pengelola, yang mengelola gedung. Ya. Nah, di dalam gedung ini ada kios-kios, ya kan, yang itu kemudian diberikan juga hak oleh Pemkot kepada Prabu Makmur untuk dibuatkan SHM SRS. Ya kan? Ada perjanjiannya seperti itu. Iya, seperti itu. Oh, HGB Prabu Makmur waktu itu berapa tahun Pak mereka? 30 tahun. 30 tahun juga ya. Kan? 2016 berakhir kalau salah, ya. Nah, kepada Prabu Makmur selain HGB juga diberikan hak berupa SHM sertifikat atas satuan rumah susun, hak milik, ya kan? Atas nama PT Prabu Makmur. Nah, yang SHM SRS PT Prabu Makmur inilah yang kemudian dipecah, dijuallah kepada para pedagang yang bersedia membeli. Kisaran harganya beda, tentunya lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu beda lah. Jadi pedagang juga mau membeli karena ya
jual beli kan itu, bisa dimiliki kan begitu kan, karena dia akan mendapatkan SHM SRS. Setelah berproses uang dibayar ya kan ke notaris dibuat akta jual beli, kemudian dibalik namakan kepada para pembeli. Jadi seperti Pak Apla ini kan. Nah, artinya mereka meyakini bahwa ini pemilik. Ya kan milik mereka kios ini, bukan sewa, bukan. Sebagai pemilik kios atau rumah susun, mereka juga punya kewajiban, Mbak Nada. Apa kewajibannya? Kewajibannya membayar retribusi. Ya kan melalui pengelola. Ya. Jadi retribusi itu ada untuk kebersihan, keamanan, dan juga untuk PAD dan juga manajemen fee bagi perusahaan pengelola kan begitu ya? Ya. Itu Pak Prabu Makmur tadi. Prabu Makmur tadi, begitulah ceritanya. Nah, di 2000 sebelum berakhir 2016, entah kenapa kita tidak tahu juga karena kita tidak mengikuti proses itu kan. Iya. Di zaman itu Pak Edi Santana Putra kalau salah wali kotanya, diputuslah Prabu Makmur ini. Jadi belum berakhir dia. Oh, belum berakhir HGB ya? HGB-nya belum berakhir, diputus Prabu Makmur 2013. Oh, 2013. Ya. Sejak itu dikelola oleh PD Pasar Jaya. Jadi Pemkot membentuk perusahaan daerah. Nah, Pemkot membentuk perusahaan daerah namanya PD Pasar Jaya. Jadi dikelola oleh PD Pasar Jaya. Yep. Nah, pedagang pemilik kios ya tetap memenuhi kewajibannya, ya kan? Bayar ke pemerintah daerah. Retribusi tadi. Di dalam retribusi itu juga ada pemeliharaan, Mbak Nada. Selain untuk PAD, manajemen fee, ada juga untuk pemeliharaan. Iya kan? Jadi dari pemeliharaan itulah yang setiap hari itu 7.000 tuh ditarik. Rp7.000 per kios ya. 1.000 keamanan, 1.000 kebersihan, 5.000 tuh nanti yang dibagi-bagi. PAD, manajemen fee dan pemeliharaan. Ya. Nah, faktanya memang gedung itu kalau ada penilaian kumuh itu ya. Nah, itu menjadi pertanyaan balik, kemana uang pemeliharaannya kan? Kan begitu kan? Nah, di 2000 sebelum BCR ini tadi yang sudah sampaikan Pak Apla, masuklah GTP. Ada perusahaan baru lagi. Perusahaan baru lagi pengelola. Jadi PD Pasar Jaya menyerahkan pengelolaan ini kepada pihak swasta lagi yang namanya GTP. Oh, tahun berapa itu Pak? 2013 2013, ya. oke. Dibuatlah perjanjian namanya KSU itu BUT. Padahal itu gedung sudah ada. Seharusnya bukan BUT kalau menurut saya. Kalau sekarang ini, mestinya kan dia KSU. Ya. Nah, belum sampai habis GTP ini diputuslah di 2023 ya. Itu kemudian tiba-tiba 10 tahun Pak ya? Ya, tiba-tiba tanpa juga sepengetahuan daripada para pemilik kios, ini pengelolaan itu diberikan kepada PT BCR, Bima Citra Realty. Nah, Bima Citra Realty itu di 2023 Desember mengajukan permohonan HGB. HGB lagi? Ya, HGB lagi. Di 2024 Januari keluarlah HGB-nya. Nah, itulah. Nah, selaku pemegang HGB, BCR meyakini dalam KSO-nya, jadi antara Perumda Pasar Palembang Jaya melakukan KSO dengan BCR. Di dalam KSO mereka membuat perjanjian tentang adanya penjualan kios lagi dan membuat SHM SRS. Jadi ada hak lagi kepada PT BCR untuk menjual kios berdasarkan SHM SRS. Oke. Nah, dari situlah muncul anggapan di sebelum HGB keluar, itu di 2003 seperti kata Pak Apla tadi, BCR sudah melakukan pemagaran dan sudah membuat surat edaran. Desember 2023 itu. Pemagaran dan edaran bahwa kepada para pemilik kios ini dinyatakan bahwa SHM SRS kali itu sudah hapus, ya kan? Karena didasarkan atas perjanjian yang sudah berakhir dengan Prabu Makmur. Karena hapusnya itu karena HGB Prabu Makmur itu sudah berakhir di 2016. Itulah yang dijadikan propaganda dan menjadi pengetahuan publik, termasuk para pedagang yang tidak paham dengan hukum waktu itu. Iya sudah hapus, sudah habis. Sehingga ada beberapa yang keluar, yang menyewa tempat lain kan begitu ya. Nah, jadi kondisi inilah yang membuat penurunan dari perdagangan ikon pusat grosir Palembang itu menjadi menurun. Sejak propaganda itu, ditambah lagi online. Tapi aktivitas masih tetap berjalan. Nah, konstruksi hukum yang dibangun itu yang menurut saya, Mbak Nada, pemirsa, ini sesat.
Karena dasarkan tafsir. Oke. Karena kalau bicara kita hukum, ya kan, hukum itu tidak boleh ditafsirkan oleh orang yang tidak berwenang, kayak gitu ya. Nah, yang berwenang itu ahli hukum, hakim, kan begitu ya. Nah, menjadi sebuah keputusan ketika itu diadili oleh sebuah pengadilan oleh hakim. Jadi PCR dengan pengacaranya, Saudara Suharyono itu rekan saya juga, membuat tafsir yang sesat menurut saya. Karena menarik SHM, ya kan, ke dalam sebuah perjanjian yang mengikat, ya kan. Jadi perjanjian yang dibuat ini azas. Jadi kalaulah itu dijadikan sebuah pendapat hukum, menurut saya Saudara Suharyono sudah menyungkir balikkan ya logika dan azas hukum. Karena perjanjian yang dibuat oleh Pemkot dengan PT Prabu Makmur, ya yang itu katanya itu tidak boleh mengikat orang lain, ya kan? Nah, perjanjian antara Pemkot dengan Prabu Makmur itu kan pengelolaan gedung, bukan terkait dengan SHM. Jadi andailah perjanjian ini hapus selesai, HGB Prabu Makmur selesai juga masa berlakunya, tidak boleh menghilangkan hak orang lain, para pedagang, para pemilik kios. Orang mereka beli, ya kan begitu. Ya. Oke, baik. Pak Afla ini, karena Bapak sudah dari awal gitu ya, dari tahun 97 juga ikut ini ya Pak ya. Pak, di tahun 97 itu memang ketika kita bersama dengan Prabu Makmur itu memang beli gitu Pak ya? Beli. Kontrak memang membeli gitu ya, pakai notaris gitu ya Pak ya? Iya, akte jual beli, ada SHM-nya. Memang benar-benar Iya, dan itu hak kita gitu ya. Benar-benar. Kan kata kalau tadi ya sebelum on air juga Bapak mengatakan ada juga yang mengontrakkan gitu kan ya, ke orang-orang lain, bukan dipakai sendiri secara pribadi juga gitu. Kalau kontrak itu setelah dibeli, pada umumnya saat yang banyak ngontrak ini saat COVID tadi. Pandemi ya Pak ya. COVID tadi. COVID tadi benar-benar memang merontokkan perdagangan. Banyak yang kawan-kawan para pedagang yang tadinya ini banyak roboh dan dia mengontrakkan. Iya itulah. Akhirnya yang aktif sekarang berdagang di Pasar 16 itu sekitar 700-an. 700 kios Pak ya. Itu. Oke, baik. Nah, kita lanjut lagi nih Bapak-bapak, semakin menarik perbincangan kita. Pemirsa, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 0711 311454. Tetaplah bersama kami. Aku adalah satu dari jutaan suara di daerah ini. Suara yang punya cerita, harapan, dan impian. Nah, mati, gas nih. Ay, kemana mencari? Setiap kita punya cerita yang lain dan berbeda-beda galau. Latar belakang tidak membatasi untuk bermimpi yang sama. Namun, kita semua memiliki harapan yang sama, masa depan yang lebih baik. Dengan satu suara, kita bisa membuat perubahan. Setiap suara adalah kisah. Setiap kisah adalah harapan. Harapan untuk masa depan. Nah, pilkada. Waktunya kita juara ke masa depan kita. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Dari tari tradisional yang memesona, hingga cita rasa kuliner yang menggugah, kami kemas dalam program acara Rindu Kampung. Setiap Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat,
hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batang Hari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Polemik Pasar 16 Ilir masih menjadi tema kita hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0711311454 atau kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan kronologi dari Pak Afla dan juga Pak Edi dari P3SRS dan juga kuasa hukumnya. Saat ini kita akan mencoba melihat, menonton bagaimana tanggapan atau statement dari Direktur Utama PT Bima Citra Realty BCR yaitu Bapak Satria Arif Rahman dalam tayangan berikut ini. 10% itu adalah pedagang sewa yang ada selama ini. Jadi pedagang yang ada di 16 itu kebanyakan sudah pedagang sewa semua. Sudah 70% pedagang sewa. Kalau pedagang yang pernah memiliki SMR itu saya hampir lihat cuma 20% yang masih pedagang di situ. Jadi itu 70%. Dan yang mengatakan mempunyai milik saat ini, kenapa carut-marut ini terjadi juga? Yang menyatakan saya punya milik. Sebetulnya kalau kita lihat mereka tuh sudah di tangan ketiga, tangan keempat, tangan kelima. Bukan lagi orang yang dari awal membeli. Nah mungkin inilah yang selama ini juga menjadi kabur sebetulnya. Itunya gitu, kayak gitu. Oke, baik. Tadi adalah statement dari Direktur Utama PT Bima Citra Realty BCR. Kita akan menanggapi. Saya persilakan Pak Afla, Ketua P3SRS. Pak, boleh Pak ditanggapi statement dari Pak Dirut tadi? Baik, terima kasih Mbak Nanda. Ya saya kecewa dengan statement dari Pak Satria tadi. Ya mungkin tidak mengetahui bahwa para pedagang di sana pada umumnya memang memiliki SAM. Tidak ada, ya memang ada yang menyewakan. Tapi apa salahnya kalau memang dia memiliki SAM, mau menyewakan, mau diapakan toko itu terserah dia kan. Saya kira tidak masalah. Mau dia mau berdagang, mau kecuali kalau dia memang jual juga boleh. Yang statement sebelumnya Pak Rijal coba saat ini SME kami itu digadaikan, memang saat ini tidak bisa karena sengketa. Kalau dulu bisa, kita jual beli bisa, mau disewakan bisa. Jadi apa yang kata Pak Satria tadi, ya saya kira kurang sportif lah kalau macam itu. Karena kita SAM itu kan hak milik kok. Mau kita jual, mau kita sewa, mau kita pakai, hak kita kan. Oke. Terserah kepada kita kan, itu. Oke, baik. Pak Edi silahkan Pak Edi mau komentari. Baik, jadi statement seperti itu kan yang selalu dipakai untuk menyesalkan publik. Iya. Bahwa kios-kios itu sudah banyak disewa-sewakan, ya kan, dimiliki oleh satu orang, itu tidak benar. Saudara Satria sendiri tidak pernah ke Pasar 16 itu. Iya. Dan dia bukan pedagang, ya kan, dia itu perusahaan swasta yang entah bagaimana caranya dia mendapatkan hak pengelolaan gedung Pasar 16 itu, kita tahu juga prosesnya seperti apa kan. Ya bukan pedagang. Nah kalau mau ini Mbak Nada, Undang-Undang Nomor 20 2011 tentang Satuan Rumah Susun, sebenarnya yang sudah diberikan wewenang amanat undang-undang itu adalah P3SRS. P3SRS itu organisasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20. Disebutkan bahwa yang berwenang mengelola gedung itu adalah P3SRS yang merupakan perhimpunan daripada anggota-anggota
yang sebagai pemilik satuan rumah susun, penghuni dan satuan rumah susun. Nah, pasar 16 itu adalah satuan rumah susun yang peruntukannya perdagangan atau campuran, juga bisa untuk hunian, bisa juga untuk perdagangan. Seperti itu. Oke. Oke. Sudah kita komentari, selanjutnya kita sama-sama juga nih Bapak-bapak, kita akan mendengarkan statement dari kuasa hukum PT Bima Citra Realty, ada Bapak Dr. Suharyono M. Hadiwiyodo berikut ini. Akhirnya masa perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Palembang dengan PT Prabu Makmur, ya seharusnya pasar 16 itu bisa dikelola kembali secara baik sehingga bisa memaksimalkan PAD terhadap pemerintah Kota Palembang. Senyatanya karena ada berbagai kendala ini, dari berakhirnya tahun 2016 sampai dengan saat sekarang ini, ternyata saya dapat bincang-bincang dengan Pak PJ Wali tadi, bahwa PAD ini tidak bisa maksimal. Karena banyak dikuasai seperti yang sampaikan oleh Pak Satria tadi, adalah dikuasai oleh para pedagang yang mengaku tadi masih memiliki sertifikat hak milik satuan rumah susun. Yang ini agak mengalami kendala. Yang kedua adalah perhatian pemerintah Kota Palembang terhadap masyarakat pedagang kecil. Yang tadi sudah dikupas oleh Pak Satria dan Pak Wali Kota tadi. Itu yang tidak memiliki akses kesempatan untuk mendapatkan keuntungan berdagang di pasar 16. Bahkan di pasar 16 tadi, informasi yang berkembang dan kami dapatkan dan juga ditegaskan oleh Pak Satria tadi, banyak dimiliki oleh orang-orang yang berduit. Akhirnya para pedagang tidak bisa memiliki akses untuk memiliki. Justru menyewa. Harga sewanya melebihi daripada harga membeli dari pihak yang dikerjasama dengan pemerintah. Oke, sudah sama-sama kita saksikan statement dari kuasa hukum PT BCR, Bapak Suharyono, karena tadi yang ngomong kuasa hukum, jadi saya beri kesempatan untuk kuasa hukum duluan juga ini yang menanggapi. Silakan Pak Edi. Ya, ada beberapa poin yang saya tangkap dari statement saudara rekan saya Suharyono ini. Soal katanya kerjasama, ya kan? Itulah yang menurut saya sebuah upaya untuk menyesatkan, ya, tafsir yang menyesatkan pada tidak mengedukasi maksud saya. Jadi menarik perjanjian yang dilakukan oleh Pemkot dengan PT Prabu Makmur untuk mengikat orang lain atau menghilangkan hak milik orang lain itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu azas. Fakta sunt servanda. Perjanjian itu adalah undang-undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Itu azas. Jadi tidak perlu strata 3 di ilmu hukum soal itu. Karena untuk mahasiswa fakultas hukum semester 1 pun sudah harus tahu dengan fakta sunt servanda itu azas. Itu yang pertama. Kedua, saudara Suharyono menilai bahwa katanya itu dikuasai oleh orang perseorangan yang memiliki kios yang banyak dengan dituduh sewakan dengan harga yang melebihi dan segala macam lah tadi. Kalau di P3 SRS saya jamin, ya kan? Dari P3 SRS ini keanggotaannya itu sekitar 500. Memang ada yang memiliki 1 atau 2 kios, ya, bahkan ada yang 4. Tapi juga tidak salah, ya kan? Karena mereka membeli, bukan dalam arti ngerampok kan gitu ya, atau menguasai dengan cara kekerasan, tidak. Mereka membeli. Jadi mungkin pada saat itu misalnya saya beli, kemudian saya di tengah jalan saya kekurangan uang atau saya butuh uang, saya jual kepada Pak Apla. Pak Apla ada modal, dia beli kan begitu, sehingga Pak Apla punya 4-5 kios. Ini juga tidak salah, ya kan begitu kan. Nah, statement-statement seperti itulah yang jadi propaganda pemerintah kota, Perumda Pasar Jaya dan BCR untuk merampok hak kepemilikan para pemilik satuan rumah susun yang di pasar 16. Itu menurut saya. Karena begini, BCR tidak membangun gedung, ya tak? PD Pasar Palembang Pasar Jaya juga tidak membangunnya. Yang membangunnya itu Prabu Makmur. Pemerintah tidak boleh memiliki. Negara tidak boleh memiliki. Ya, negara itu menurut konstitusi mengelola, menguasai. Jadi semua yang terkandung di dalam ini menjadi dikuasai oleh negara,
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, konstitusi itu yang tertinggi dari sebuah puncak hukum kita yang harus dipatuhi. Nah, pasal 16 ini diperuntukkan untuk perdagangan. Siapa yang harus berdagang? Ya rakyat. Rakyat yang mana? Ya rakyat Kota Palembang, boleh rakyat yang dari lain. Siapa yang bisa tuh? Sekarang fakta hukumnya adalah bahwa para pemilik ini punya sertifikat hak milik satuan rumah susun. Terminologi yang dipakai hak milik ini sudah jelas diatur dalam undang-undang. Tidak ada batas waktu, ya kan? Dan tidak boleh dikaitkan. Dia boleh batal, boleh hapus apabila pengadilan yang menghapusnya. Ya, ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa SHM, SRS nomor sekian tahun sekian atas nama Apla bin apa misalnya dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan. Boleh, iya kan? Kalau putusan pengadilan ada seperti itu, saya berkali-kali katakan kepada kemarin ada Komisi 2 DPR ke-16, ya kan saya katakan, kalau memang ada putusan pengadilan yang menyatakan SHM mereka ini hapus, ya kan, bukan apa sendiri, karena banyak orang itu kan, kalau mereka tidak mau keluar, saya berhenti jadi pengacara mereka. Saya katakan seperti itu, ya kan, saya tidak mau menyesatkan hukum ini, menyesatkan masyarakat. Jadi atau begini, tunjukkan ke saya di mana undang-undang nomor berapa, tahun berapa, tentang apa, peraturan pemerintah nomor berapa, tahun berapa, tentang apa, yang pasalnya menyatakan bahwa, ya, misalnya berbunyi begini, bahwa SHM, SRS, ya kan, memiliki batas waktu berlakunya mengikuti HGB. Nah, kalau ada itu, saya nyuruh mereka keluar. Kalau mereka tidak mau, saya berhenti jadi pengacara mereka. Kan begitu. Tapi kalau itu tidak ada, hanya tafsir yang kemudian menjadi liar karena yang menafsirkan punya kepentingan, ya dah. Oh jangan, mohon jangan dicoba-coba, kan begitu kan? Kalau ini artinya terus dilakukan, ya sampai terjadi tindakan kekerasan di pasal 16 itu, pengerusakan dan penjarahan. Karena keyakinan Anda, BCR, Perumda Pesarja dan PJ Wali Kota, ya kan meyakini bahwa mereka tidak punya hak lagi dan diakui bahwa kegiatan malam yang merupakan penghancuran jam 2 malam itu adalah kegiatan dari revitalisasi. Saya berharap Kapolda Sumatera Selatan segera menangkap PT BCR, itu loh. Oke, baik. Pak Afla, nanti saya beri kesempatan untuk mengomentari Pak Suharyono tadi, tapi kita harus break dulu lagi nih Bapak-Bapak pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun
dan dari manapun kami. Kami tetap pemuda Indonesia. Jadikan hari Anda lebih berkualitas bersama kami, Sumatera Selatan hari ini. TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan Kasa 212 Aviokar dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Operasi modifikasi cuaca di wilayah udara Provinsi Jambi dimulai. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Oku kembali diterjang banjir parah setelah banjir besar beberapa minggu yang lalu. Kabupaten Oku kembali diterjang banjir hebat. Banjir besar menghantam dan menerobohkan sedikitnya 4 rumah di Kecamatan Ulu Ogan. Pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik di Kota Palembang. Operasi pasar murah ini akan digelar selama 5 hari di 5 titik yang berbeda. Dengan beragam berita aktual, netral, independen, dan berimbang. Kami hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Polemik Pasar 16 Ilir masih menjadi tema kita hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0711-311-454 atau kirimkan pesan singkat Anda melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya ke Pak Afla lagi. Pak Afla, boleh Pak mengomentari statement dari Pak Suharyono tadi, Pak? Baik, Pak Nanda. Saya tegaskan lagi bahwa pada Pak Suharyono bahwa kami sertifikat hak milik itu beli, Bang Nanda, berdasarkan akte jual beli. Asli itu beli, bukannya abal-abal segala macam. Dan juga kata Pak Suharyono tadi untuk PAD melalui kata Pak PJ Wali Kota. Saya kira PAD tidak perlu nak memeras pedagang pasar 16 Ilir, memaksa kami untuk membeli secara program revitalisasi tapi menyengsarakan pedagang yang memiliki SAM. Kan mungkin ada cara lain yang humanis, yang bagus. Ajak kami berkompromi gimana. Kan banyak caranya. Tidak selama ini secara tiba-tiba tanpa kompromi ataupun dengan kami yang memiliki SAM di pedagang di pasar 16 Ilir, tahu-tahu mengeluarkan selebaran akan mengadakan program revitalisasi, sekian harga kios. Untuk berapa Pak kalau tersebar? Kalau awal-awal dulu Mbak, dia menawarkan 350 juta sampai 700 juta. Pikirlah itu. Di akhir-akhir ini menawarkan lagi 180 dengan harga subsidi dan lain sebagainya. Kami tidak mau yang begitu. Kami kepengen SAM kami ini dulu diakui, baru kita kompromi soal mau direhab, mau di apa. Kami mau pasar 16 Ilir itu mau dibagusi. Oke, saya menunggu statement ini juga. Berarti artinya sepakat ya, maksudnya P3SRS-nya sebenarnya sepakat. Sepakat, tapi kita kepengen SAM kami ini dulu. Kalau soal bagus, mau dipercantik. Siapa yang nggak mau ya? Siapa yang nggak mau, Bu? Kami kepengen supaya pedagang ataupun pembeli akan meningkat kembali sejak seperti 2004 kemarin. Itu, Bu. Jadi pada intinya kami mendukung program revitalisasi tadi. Tapi itulah tadi. Mari berdialog gitu Pak. Ya, mari berdialog yang baik. Nggak mungkin tidak ada masalah yang tidak diselesaikan, Bu, asal memang benar-benar dibicarakan dengan baik bersama-sama pedagang. Oke, tapi sejauh ini Pak, apakah apa yang sudah dilakukan? Maksudnya apakah ada sosialisasi atau ada dialog? Tadi kalau Bapak tadi sih cerita udah audiensi ya kepada Pak PJ pada saat itu nih. Gimana nih Pak? Memang ada, Bu. Di bulan tahun 2024 itu ada sosialisasi. Namun sosialisasi itu sudah kami bilang memang sudah terlambat karena dia sudah menyebarkan dulu banner segala macamnya tanpa sepengetahuan kami bahwa pasar 16 akan direvitalisasi dengan harga sekian. Oh, ada bannernya itu di pasar kami ya? mendesak supaya ada sosialisasi
Akhirnya sosialisasi di kantor wali kota, pedagang kumpul. Tapi saat itu tidak ada keputusan, karena apa yang kita tanyakan kepada para pejabat di Pemkot pada saat itu hadir, dari Kejaksaan hadir, BPN hadir, dari PT BCR hadir, tapi tidak ada penyelesaian. Dilanjutkan yang kata kami pemagaran itu, Bu. Tanggal 8 Maret, tanggal 10 Maret, besok mau puasa 11 Maret. Ada lagi bertemu sama Pak Wali Kota, PJ Wali Kota saat itu Pak Ratu Dewa. Itu pun tidak ada penyelesaian, langsung Pak Ratu Dewa mimpin. Tidak ada penyelesaian, memang ada. Terus kami auden, terakhir Pak PJ mengundang kami melalui Perumda Jaya di hotel di daerah Transmart. Kami mau datang, tapi saya didampingi pengacara dan pengurus lain. Tapi nggak boleh masuk, saya sendiri disuruh masuk. Ya saya keberatan, karena saya selaku pengurus masa saya sendiri, sedangkan yang lain rami dari PT BCR, dari Perumda maupun dari APSI. Saya tidak boleh masuk mengajak yang mengajak Pak Edi dan kawan-kawan. Akhirnya kami pulang. Nah itulah, Bu. Kalau akhirnya nggak jadi itu ya, Pak? Nggak jadi waktu itu, benar memang. Tapi secara spesifik pertemuan untuk membahas masalah ini tidak ada, Bu. Nah, oke. Ya. Secara spesifik. Baik, Pak Edi. Pak, sebenarnya jadi apa ya yang ditawarkan sih? Bukan yang ditawarkan ya, apa solusi yang terbaik sih sebenarnya? Karena kan memang ini sosialisasi sudah dilakukan, cuman kan memang kita tidak sesuai, mungkin dari pihak dari P3SRS-nya juga sudah, ini juga terlalu berlarut-larut panjang gitu ya Pak. Sementara mau melakukan pertemuan juga seperti itu kondisinya gitu ya Pak. Ya, ini gimana sih Pak dari Bapak kalau dari Pak Edi? Solusinya menurut saya kalau sudah terlalu banyak kepentingan yang liar ya, Pemkot mengambil alih ini permasalahan ini. Jadi Perumda Pasar Jaya yang merupakan badan usaha milik Pemkot itu direksinya dipecat dulu, ya seluruhnya dipecat, diganti yang baru. Nah kerjasama dengan Perumda Pasar Jaya dengan BCR itu diakhiri karena BCR sudah melakukan tindakan melawan hukum, ya. Yang apa nih melawan hukum yang mana nih Pak? Yang malam minggu itu yang diakui oleh Pak Suar. Iya itu tadi kan. Nah itu, pokoknya sudah itu masih ada praduga tak bersalah kan Pak? Sementara itu masih dalam proses. Memang praduga tak bersalah. Proses ya, masih dalam proses. Praduga tak bersalah itu begini, bukan kemudian tidak boleh kita menuduh, ya kan? Karena dengan adanya tuduhan itu kan harus dibuktikan. Nah tuduhan kami ada buktinya, kan begitu, ya kan? Ada buktinya. CCTV. Ya kan? Dan itu juga sudah diakui oleh Saudara Suwaryono bahwa bagian dari revitalisasi yang kegiatan jam 2 malam itu. Oh iya sudah diakui? Diakui di dalam media, tertulis. Apa yang diakuinya Pak? Bahwa kegiatan itu adalah bagian dari revitalisasi. Bahwa orang-orang yang terekam dalam CCTV itu adalah orang-orang BCR. Diakui. Tapi dia tidak mengakui bahwa ada penjarahan. Kalau dia tidak mengakui penjarahan, perusakan bagaimana? Apakah revitalisasi itu merusak? Ya, plafon gedung yang semulanya bagus, lantai 2 lantai itu hancur. Kios-kios para pemilik hancur. Dinding jebol. Ya kan? Bukan revitalisasi. Definisi revitalisasi juga bagaimana kan? Nah, itu sudah menjadi sebuah pengakuan. Jadi fakta yang tidak bisa diingkari adalah bahwa terjadi gejolak sosial di Pasar 16 yang meresahkan, yang membuat aparat keamanan turun, ya kan, berjaga-jaga, ya kan. Artinya BCR sudah salah, ya kan. Nah, sudah tidak menjaga citra Pemkot kan gitu ya, nama baik Pemkot selaku pemerintah kota yang harusnya melindungi warga negaranya kan, warga kotanya kan. Jadi solusinya putuskan kerjasama dengan BCR, ganti para direksi Perumda Pasar Jaya, dudukkan para pemilik kios ini, wahai pemilik kios ini Pemkot, gedung ini harus kita revitalisasi dengan biaya sekian, ini rapnya, kalian sanggup berapa? Kan begitu, masing-masing kios sanggup berapa, yang lantai 1 sanggup berapa, ya kan? Atau pemerintah sudah punya anggarannya, ya kan? Untuk kios lantai pemilik kios lantai 1 per kios itu sekian misalnya kan, harus dia membayar untuk revitalisasi. Bukan mengusir keluar dan menyatakan hapus, ya kan?
Kalau kalian mau berjualan lagi, kalian beli. Udah boleh itu. Itu yang masuk dalam sosialisasi ya? Yang sosialisasi seperti itu. Bahwa Barang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor sekian dalam surat edarannya. Itu juga sesat, tidak ada perkara itu. Bukan tidak ada perkaranya. Perkara itu tidak mengadili sertifikat hak milik. Dalam petitum putusannya, dalam amar putusannya. Oke. Kalau kita buka putusannya ya. Pak Edi, dengan kondisi yang seperti ini gitu ya, dari pihak Pak Afla sendiri gitu ya, dari teman-teman organisasi ini, P3 SRS ini juga selain ini ya pelaporan terkait penjarahan ya itu ya yang dilakukan gitu ya, karena kan merasa dirugikan selain dari itu, apalagi tindakan hukum yang sudah kita lakukan ini Pak? Kita ada membuat laporan kepada Ombudsman terkait dengan surat BPN yang dijadikan dasar juga oleh BCR bahwa menyatakan SHM itu hapus. Jadi begini. Oh, jadi ada itu ya? Ada surat BPN. Padahal itu produk mereka sendiri kan. Jadi ini kan sudah konspirasi. Menurut saya ini kolusi ini. Mesti harus diadili. Jadi surat Kepala BPN Kota Palembang itu menjawab surat Perumda Pasar Jaya. Mempertanyakan apakah SHM SRS yang didasarkan atas HGB Perumur yang berakhir 2016 masih berlaku atau tidak. Dijawab oleh Kepala BPN. Oh, tidak lagi berlaku karena sudah hapus. Atas dasar hukum apa tuh? Itu tidak ada di dalam suratnya. Begitu saja ya. Nah, itu kami laporkan melalui laporan maladministrasi. Oh, ke Ombudsman. Ke Ombudsman. Tapi sebelum ke Ombudsman, kami membuat surat dulu pada Kepala BPN untuk menjawab apa dasar hukumnya. Dijawab tidak dijawab. Sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang administrasi negara itu tidak dijawab, kemudian kami naik banding ke Kanwil provinsi tidak dijawab, maka menurut undang-undang kami boleh ke Ombudsman. Nah sekarang di Ombudsman di perwakilan Sumsel itu sedang dalam tahap pemeriksaan, ya kan, untuk nanti melahirkan sebuah rekomendasi. Apakah itu sebagai perbuatan onrehmatih operhesdat, ya kan, sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, ya kan, yang merugikan warga negara. Kan kita udah ke Ombudsman ya, kemudian juga melaporkan ke Polda terkait itu. Kemudian kita sudah bersurat sebelum-sebelumnya itu kepada Kapolri, kepada Kapolda, kepada PJ Wali Kota, kepada Ketua DPRD, ya kan, kami pertanyakan apakah kerjasama ini atas izin DPRD atau belum. Karena menurut informasinya dari beberapa anggota Dewan, ini tanpa persetujuan DPRD. Apa jawaban dari DPRD Kota? Belum, tidak ada jawaban. Kepada Kapolda kami mohon perlindungan hukum, ya kan, karena sudah ada ancaman-ancaman dan intimidasi. Itu juga tidak ada tanggapan. Nah, sampai akhirnya terjadi peristiwa pada malam minggu itu. Artinya sudah banyak ya upaya hukum yang sudah kita lakukan gitu ya Pak ya. Tapi kalau sebagai upaya dalam arti korespondensi ya dan menyuarakan, berteriaklah kita ini kepada penguasa, wahai penguasa, ini ada pedagang nih, ya kan, yang haknya terancam kan gitu kan. Tapi kalau sebagai upaya untuk ke pengadilan, sebenarnya disaran-sarankan oleh mereka ini, mereka maksud saya dari pihaknya BCR, silakan ajukan gugatan. Saya tidak mau, tidak ada itu. Kenapa kita mau menggugat? Karena orang kita menguasai kok. Iya, kita punya hak milik. Kita akan lanjutkan nih Bapak-Bapak. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Di era modern, sistem pertanian mulai banyak dikembangkan guna meningkatkan presentasi hasil panen.
pembudidayaan yang baik dan benar. Melakukan inovasi dan perbaikan kualitas hasil produk. Menerapkan teknologi pertanian dengan peralatan modern yang canggih. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Dapat Anda saksikan setiap hari Sabtu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Polemik Pasar 16 Ilir masih menjadi tema kita hari ini. Silakan untuk Anda di segmen terakhir di 0711311454. Oke, saya ke Pak Afla, Ketua P3SRS ini Pak. Pak, sebenarnya harusnya saya nanya di awal sih, kabarnya ya, kabar para pedagang-pedagang kios, pemilik kios. Sebenarnya apa sih suara hati mereka, apa yang diinginkan gitu Pak? Nah, ini sebenarnya itu tadi Mbak Nada. Kita kepengennya memang pasar 16 Ilir itu diperbaiki, direhab dan lain sebagainya agar pembeli ataupun konsumen akan meningkat seperti tahun-tahun 2014 kayak dulu kayak mall. Kalau dulu kayak mall Bu. Ramai banget ya Pak ya? Ramai banget. Nah, karena itu pusat grosir Kota Palembang, bahkan Sumatera Selatan itu kan ikonnya. Jadi kami minta kepada berharap dari pedagang pada Pak PJ Wali Kota selaku pimpinan tertinggi di Kota Palembang ini. Sejak kami dapat musibah ini, tanda tanya bagi kami, Bu. Tidak ada PJ Wali Kota itu berkunjung ke Pasar 16. Apa mau melihat keadaan Pasar 16? Ada apa sebenarnya? Apa salahnya dia ke Pasar 16 sebagai pimpinan ataupun kalau istilahnya rajo lah di Kota Palembang ini kan, Pak Wali Kota itu. Kami menghimbau, lihatlah kami Pak. Kami pedagang Pasar 16 Ilir sejak malam minggu tadi berusaha sendiri, menjaga sendiri sekarang Bu. Bahkan tidak ada sama sekali dan juga kami minta kepada Kapolda, Bapak Kapolres tolong perhatikan keamanan kami ini. Sekali lagi Pak, itu. Jadi sebenarnya juga suatu keinginan ya agar Pasar 16 ramai lagi gitu ya Pak ya. Memang. Ramai, banyak dikunjungi gitu ya. Harapan semua para pedagang gitu ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Edi, apalagi nih Pak langkah yang harus kita upayakan gini ya, karena kan kita nggak tahu ya, masih berlanjut ya, proses hukum juga masih terus berlanjut gitu ya. Para pedagang-pedagang ini apa Pak Edi, yang Pak Edi himbau untuk para pedagang-pedagang apa, pemilik kios gitu? Yang saya himbau kepada para pedagang, yakinlah, saya mau melakukan empowering lah ya, meyakinkan mereka bahwa kalau kita bicara soal hukum, karena kita hidup di negara hukum, bahwa kalian benar. Kalian punya SHM, ya. SHM itu kios itu kalian beli, tidak ngerampok, tidak menipu orang. Ya saya kan pertahankan, ya kan. Nah, selanjutnya kalau kami selaku kuasa hukum P3SRS sekarang punya beban untuk mendorong proses pelaporan yang di Polda ini, karena pedagang ini kan juga minta cepat kepastian hukum dengan segera tertangkapnya para pelaku perusakan dan penjarahan itu. Itu yang didesak. Kalau tidak kami mau ke Polda Pak Edi katanya kan. Nah saya bilang jangan dulu, ya kan. Karena kita hargai dulu kan prosesnya kan begitu kan. Karena seharusnya gampang sih melakukan itu. Pertama memang ada bukti-buktinya, ya kan. Kemudian Suwaryono juga sudah mengakui, ya toh. Paling tidak kan dipanggil dulu pada BCR itu. Itu. Yang ketiga adalah kemarin kita dijanjikan oleh Komisi 2 DPRD Kota, meskipun waktu mereka ini sebenarnya sudah habis. Menjelang akhir-akhir ya. Iya, ada terlalu banyak juga yang bisa diharapkan. Tapi mereka ketua komisi kemarin menjanjikan kita untuk memanggil BCR dan Perumda Pasar Jaya untuk diajak rapat di
DPRD kota dan mau mengajak kita. Nah, saya bilang dengan ketua, kalau rapat itu adalah untuk semacam klarifikasi kepada Perumda Pasar Jaya dan BCR silakan, tapi saya minta agar DPRD di akhir masa jabatannya ini merekomendasikan agar direksi Perumda Pasar Jaya itu dipecat. Dia bilang karena sudah membuat kegaduhan, membuat kerusuhan. Begitu. Nah, ketiga mungkin atau berapa lah, mungkin saya sudah lagi memikirkan untuk bersurat kepada Mendagri untuk mencopot PJ wali kota ini. Karena kan selaku penjabat dia harusnya menjaga keamanan menjelang pemilihan kepala daerah ini. Ini kan sudah masa pilkada nih, Mbak Nada. Itu ada kewajiban konstitusi loh untuk menjaga siapapun para pejabat penguasa untuk kita juga warga untuk menjaga situasi keamanan supaya kondusif. Tidak boleh. Dan itu bahaya bagi untuk memastikan agar pilkada ini terselenggara dengan baik. Nah, PJ wali kota sudah terbukti dengan adanya kerusuhan di Pasar 16. Gagal. Saya akan bersurat kepada Mendagri untuk dicopot orang ini, begitu kan. Ini kan juga bukan orang Palembang kan, bukan warga kota. Dia ketika dia bukan warga kita kan, mungkin dia nggak punya rasa iya, sense of crisis juga nggak ada. Terbukti kejadian yang viral kemana-mana sampai nasional ini nggak turun dia PJ. Ya harusnya turun dong, kan begitu kan. Orang lain juga turun, ya kan, polisi turun, ya kan. Kemarin anggota dewan juga turun, bahkan ketua komisinya minta maaf kan kepada pedagang kenapa baru turun di hari ketiga karena mereka ada banyak rapat kan begitu ya, ada alasan kan begitu kan. Ini PJ di media juga dia seperti nggak bersalah. Bukan maksud saya kita menyalahkan PJ, tapi paling tidak dia ada sense of crisisnya itu kan. Sedih lah, saya menyayangkan kan begitu ya. Nggak ada. Wah ini bahaya orang seperti ini. Makanya saya akan memikirkan bagaimana kalau saya punya link khusus kepada Pak Tito selaku Mendagri, itu saya gunakan, saya nggak punya. Jadi saya mau bersurat saja lah kepada Pak Tito. Kalaupun Pak Tito misalnya atau orang-orang Pak Tito, keluarga Pak Tito mendengar ini juga, tolonglah Pak Tito ini dipecat PJ ini, kan gitu kan. Ya, yang membuat kerusuhan di kota Palembang ini, kan gitu. Itu ya Pak ya, paling ini ya. Pak Aflah, harapan sih Pak terakhir ini. Harapan kita ya tentunya Mbak Nada, kita kepengennya kepada pejabat Wali Kota Palembang, marilah hargailah kami sebagai pedagang, sebagai rakyat Palembang yang asli dan berdagang di Pasar 16 Ilir. Sudah keturunan, sudah berapa keturunan kami ini Bang. Hargailah kami ini. Kami ini adalah memang asli orang Palembang dan juga memiliki SHM yang sah. Janganlah berpihak kepada swasta yang tidak tahu masalahnya. Ingat Pak PJ Wali Kota, jabatan, usia, kita pasti ada akhirnya Pak. Berbuatlah yang baik kepada masyarakat, karena kita akan mati semua Bu. Itu pesan kami kepada Pak PJ Wali Kota. Baik, terima kasih Pak Aflah, terima kasih Pak Edi. Tentunya kita semua berharap ya pemirsa dengan kondisi perekonomian juga di Kota Palembang khususnya semakin membaik. Kita juga berharap revitalisasi ini juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan juga tetap aman dan semua problematika ini bisa terselesaikan dengan baik. Semua yang tentunya ini semua juga akan mendukung perekonomian di Kota Palembang. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Nada Nasyaya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.